Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat ngeteh, bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara ngeteh ngebahas tentang hukum. Teriring doa dari Solo, semoga sobat ngeteh dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah pinjaman online. Sekira tahun 2021 kita mendengar ibu dua anak di kota Depok yang bunuh diri yang diduga stres akibat tagihan pinjaman online ilegal. Selain itu, di tahun 2024 ada seorang warga Semarang yang tewas gantung diri diduga terjerat pinjol. Maraknya pinjol ini mendapat atensi dari Menko Polhukam, Bapak Prof. Mahfud MD yang pada saat itu masih menjabat sebagai seorang menteri. Untuk itu kita berikan cuplikan potongan videonya. Mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Faktanya, problematika negatif pinjol tidak berhenti dan masih berulang. Untuk itu, akan meminta kepada narasumber Bapak Joko Starto untuk menjelaskan tema kali ini, yaitu bisakah pinjol tidak dibayar? Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Joko untuk menjelaskannya. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, Alhamdulillah kita bersua lagi dalam acara Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Setelah beberapa waktu yang lalu saya ada giat bersama STIK untuk membahas dan berdiskusi terkait dengan rancangan KUHP yang baru. Memang membahas pinjol sampai dengan hari ini ternyata cukup untuk dikupas tuntas. Mengapa? Satu, masyarakat butuh dana dengan cara yang cepat dan tidak ribet. Cukup dengan KTP tanpa survei. Yang kedua, kemajuan teknologi. Tiga, ada sebagian kelompok orang yang memanfaatkan peluang bisnis keuangan. Maraknya pebisnis pinjol menjadi problematika saat ini di kalangan masyarakat tersendiri. Ternyata ada dampak negatifnya dalam hal ini oleh pinjol ilegal. Problematika yang berdampak negatif diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon. Bisa juga dalam hal ini KTP-nya ini pinjam temannya atau saudaranya tanpa seizin beliau yang mempunyai identitas KTP tersebut. Yang kedua, ancaman menyebarkan data identitas pribadi. Bisa berupa foto KTP ke publik, misalkan saja dalam ini via WhatsApp atau teknologi informasi yang lainnya. Ketiga, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror atau intimidasi, mendatangi sambil berbicara kasar yang berakibat penghutang menjadi trauma dan ketakutan, bahkan ada yang menjadi stres karena dikejar-kejar oleh penagih atau debt collector. Kemudian yang keempat, adanya pelecehan seksual. Biasanya pelecehan seksual dalam ini dibuat dalam bentuk gambar-gambar yang porno atau semi porno via teknologi informasi. Yang kelima, yaitu adanya bunga tinggi atau besarnya jauh melampaui ketentuan yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia. Yang keenam, awalnya pinjol ilegal memang memberikan iming-iming menawarkan bunga yang kecil dengan metode yang manis. Setelah mau melunasi, pihak pinjol ilegal akan menawarkan pinjaman berikutnya atau pinjaman tambahan dengan jumlah dan bunga yang lebih tinggi. Jika telat membayar 1 hari saja, penagih akan datang ke rumah atau menghubungi nasabah. Bunga harian bahkan denda atau penalti akan terus berjalan hingga penghutang tidak sanggup membayar semuanya. Semakin menunda pembayaran akan semakin sadis dalam tekanan dalam bentuk teror. Selanjutnya ada lagi, yaitu adanya perubahan gaya hidup. Praktek pinjol ilegal kami sampaikan versi Detik Finance tanggal 28 Februari 2023 telah membawa dampak atau korban dengan perincian sebagai berikut. Di antaranya 42% adalah guru, 21% adalah korban PHK, 18% adalah ibu rumah tangga,
9% adalah karyawan, 4% adalah pedagang, 3% adalah pelajar, 2% adalah tukang pangkas rambut, 1% adalah pengemudi ojek online. Mas Bagas dan Sobat Ngeteh semuanya, terkait dengan sepak terjang pinjol, dari Infobank Newscom tanggal 6 April 2023 telah merilis ada 85 pinjol ilegal. Di antaranya itu dana pinjam Rendorix, dana pinjam tunai harian live, dana rupiah, dan sebagainya. Dengan adanya informasi tersebut, kami berharap ada mengedukasi masyarakat. Sekali lagi, harapan kami dan adanya informasi yang kami sampaikan tersebut dapat mengedukasi masyarakat, khususnya Sobat Ngeteh, untuk berhati-hati dan waspada, serta mau memilih dan memilah pinjol mana yang legal dan ilegal. Baik, Bapak Joko, terkait dengan tema kita saat ini yang sederhananya berakibat adanya korban pinjol yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah pinjol tidak harus dibayar? Sebagaimana dalam pengantar terkait pinjol ilegal yang tidak harus dibayar oleh pernyataan Bapak Prof. Mahfud MD. Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, sebenarnya yang namanya hutang harus dibayar. Karena hutang itu urusannya sampai akhirat. Bahkan Rasulullah pernah tidak mau mensolatkan jenazah yang masih meninggalkan hutang. Namun, warga masyarakat jangan panik, apalagi sampai dengan bunuh diri. Ketika mendapatkan ancaman atau penagihan oleh debt collector pinjol ilegal, misalnya saja dengan ancaman baik melalui fisik maupun non-fisik, menebar teror dengan menyebarkan KTP debitur ke rekan-rekan ataupun sahabat kerjanya, atau bahkan ke saudaranya, lebih baik melapor kejadian tersebut ke kantor kepolisian, atau juga bisa minta bantuan tokoh masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana tersebut. Sekaligus, selain melaporkan, juga menegosiasi teknis ataupun besaran hutangnya. Jika penagih hutang pinjol ilegal tetap menggunakan cara-cara ilegal dan jumlah hutangnya yang sangat fantastis, baik jumlahnya maupun cara penagihannya, maka pendapat Profesor Mahfud MD sebagaimana dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh Mas Bagas tadi bisa menjadi referensi, yaitu pinjol ilegal tidak usah dibayar. Dengan tidak usah membayar pinjol ilegal, maka akan berdampak kurangnya tumbuh kembang pinjol ilegal itu sendiri. Namun kami ingatkan, itu terkait dengan pinjol ilegal. Bila pinjol legal, tetap harus dibayar. Sobat Ngeteh dan penonton semuanya, sekali lagi dalam kesempatan ini masih dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita maupun amal ibadah kita yang lainnya. Amin, amin. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Joko Starto. Semoga bermanfaat bagi semuanya, khususnya Sobat Ngeteh. Sebelum kami tutup, akan saya sampaikan kalimat sebagai berikut. Berhati-hatilah sebelum berhutang. Hutang harus dibayar, tetapi penagihan hutang dengan cara yang melanggar hukum dapat berakibat pidana alias penjara. 27 Maret 2024, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.